أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, akramana Allah wa iyyakum fi hadzal din wa fi hadhihi al-aqidah as-sahihah insyaallah biiznillah. Jazakumullah khairan atas kesungguhannya. Marilah kita lanjutkan pembacaan dan penjelasan tentang syubhat-syubhat ini. Saya husnudzon, ketika tidak ada pertanyaan berarti paham semua. Tapi saya juga tahu pertama orang belajar itu tingkatannya seperti apa, itu saya juga tahu. Karena saya juga pernah pertama kali belajar juga bisa mengukur. Nah, makanya pertemuan berikutnya jangan saya berhenti, harus terus supaya tahapan-tahapan itu bisa kita lalui. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barakah. Kita masuk di bab iman. Bab iman. Ini syubhat yang untuk menjelaskan atau membuka, menerangkan syubhat yang isinya adalah menetapi Quran hadis jamaah secara 5 bab pasti surga. Apa yang kita syubhatkan di seputar ucapan ini tadi sudah dijelaskan. Ketika ucapan ini dijadikan standar utama bahwa agama surga pastinya dengan jalan itu, ini tidak benar. Ini menyalahi aturan, tata tertib, urutan berdakwah, urutan beragama, urutan beribadah di dalam syariat Allah, di dalam sunnah Rasulullah SAW. Yang jelas ini sudah diurutkan. Pertama adalah tauhid, yang kedua tadi Islam sudah disebutkan definisi, kemudian rukun Islam, kemudian nawaqid Islam. Sekarang kita naik lagi, pelajaran selanjutnya adalah iman. Jadi kalau ditanya inilah agama, inilah urutannya, inilah yang disebutkan langsung oleh malaikat Jibril, penerobos pusat apa? Super pusat itu dari Allah langsung turun. Pertama menjelaskan masalah Islam, yang kedua iman. Baik. Definisi iman secara bahasa, amana yu'minu imanan. Itu wazan af'ala. Aslinya amana yu'minu iman. Itu menurut bahasa, makna letterlock atau makna perkata, maknanya mengamankan, mengamankan atau membenarkan. Mengamankan, contoh kata nomor 1 dalam ayat surah Quraisy itu alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum, amana yu'minu. Di sini wa amanahum, mengamankan, mengamankan siapa Allah pada mereka min khauf, dari rasa takut. Nomor 1 bawahnya. Ini rujukan secara bahasa bahwa amana yu'minu itu pertama mengamankan atau membenarkan. Maknanya membenarkan. Ini yang umumnya kata di dalam Al-Quran ya, yang ada hubungannya, tolong diamankan, yang ada hubungannya dengan masalah iman yang bermakna, yang merupakan makna istilah, itu adalah yang bermakna membenarkan. Bahasa Arabnya tasdiq. Mana contoh ayatnya? Waqala ta'ala nomor 2 itu di surat Yusuf ayat 17, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan tidak ada engkau Bapak bimu'minin, orang yang membenarkan, musaddiqin. Amana yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun. Mu'minun berarti musaddiqun, orang yang membenarkan. Lana pada kami walau kunna
shadiqin, walaupun kami itu benar. Ini ucapan saudara Nabi Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf setelah melemparkan ke dalam sumur dan dia pulang kepada bapaknya supaya bapaknya percaya. Dia menyebutkan seperti itu, Bapak, memang apa yang kami lakukan ini sepertinya ada kesan-kesan pengkhianatan di sini, sepertinya ada. Kami memang menyangka, kami yakin Bapak nggak akan mempercayai kami, tapi ini kenyataan, Pak. Ini wakil. Yang diambil hanya kata-kata mukmin. Mukmin di sini bukan orang beriman, yang dimaksud orang yang membenarkan. Itu secara bahasa. Secara istilah, iman adalah membenarkan sesuatu yang sesuatu di garis bawah ya. Membenarkan sesuatu itu nanti rukun iman yang dibuktikan dengan ucapan lisan dan keyakinan dalam hati serta perbuatan dengan anggota badan ya. Serta perbuatan dengan anggota badan, namanya al-iman. Tasdiqun qaulun bil lisan wa'tiqadun bil janan ay bil qalbi wa amalun bil arkan. Jadi tasdiq membenarkan sesuatu lewat apa? Pertama hatinya, pertama lisan dia mengucapkan, menunjukkan bahwa lisannya itu membenarkan. Yang kedua hatinya, dibolak-balik hatinya dia meyakini hal tersebut. Lalu perbuatannya membuktikan bahwa dia punya keyakinan itu. Sedangkan sifatnya bisa bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Sifat iman yang di dalam hati itu bisa naik, bertambah, bisa berkurang. Bertambahnya karena perbuatan ketaatan, berkurangnya karena kemaksiatan. Namanya yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Jadi al-iman setelah diteliti oleh para ulama, apa sebenarnya iman itu di dalam Al-Quran? Iman itu diambil dari kata amana yu'minu. Makna aslinya adalah at-tasdiq, membenarkan. Berarti iman dalam istilah itu membenarkan sesuatu. Ada yang dibenarkan. Di mana tempatnya membenarkan ini? Di lisannya, di hatinya, di perbuatannya. Iman ini yang ada membenarkan ini bisa naik, bisa turun. Jadi seluruh ayat Quran diteliti, hadis diteliti, kisaran definisi iman itu seperti itu, yang berhubungan dengan yang ada ilaqah, hubungannya dengan makna lughat, makna bahasa. Lah sesuatu ini apa yang dibenarkan? Apakah beriman, berbaiat, bertaat? Apakah apa? 6. Namanya rukun iman. Jadi nanti kalau dihubungkan dengan rukun iman, membenarkan kepada 6 hal. Di mana letak membenarkannya? Dibuktikan hati pertama, i'tiqad, keyakinan. Lalu lisan, dia menunjukkan bahwa dia membenarkan 6 ini. Percaya penuh, meyakini 6 ini. Kemudian perbuatannya juga menunjukkan bahwa dirinya meyakini, membenarkan 6 hal ini. Perhatikan dalil yang mendasari definisi di atas. Ya, ini yang ketiga. Katakan qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Qala Allah Ta'ala, qulu, berkatalah kalian, ucapkan, amanna billah, kami beriman kepada Allah. 1, 2, wa ma unzila ilaina, dan kepada kitab yang diturunkan kepada kami. 3, wa ma unzila ila Ibrahim, kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Kitab apa? Zukuf. Wa Ismail, dan kepada Nabi Ismail tidak disebutkan. Wa Ishaq, Nabi Ishaq. Wa Yaqub, Nabi Yaqub. Al Asbaq, dan beberapa golongan lain yang tidak disebut namanya. Wa ma utiya Musa, dan kepada kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, wa Isa, dan Isa, Taurat, Injil. Wa ma utiya Nabiyun, dan kitab-kitab yang diberikan kepada, yang telah diberi siapa? Nabiyun, para nabi, min rabbihim. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang diambil qulu. Jadi imanmu itu nyatakan, buktikan. Bukan
bukan hanya sekedar di hati, tapi lisanmu itu harus menunjukkan bahwa kamu beriman. Beriman kepada 6 hal. Apakah menyatakan langsung diperinci, atau tanda-tanda kamu beriman kepada 6 itu tampakkan di lisan kamu, atau kelihatan dari lisannya. Orang ngomong iman, hati saya iman, tapi omongannya kafir, ya itu berarti belum iman. Bisa hilang imannya kecuali illa wa qalbuhu mutmainnun bil iman. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما